Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan kita hari ini saya akan ambil di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya ingin bacakan buat kita semua. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11 firman Tuhan berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara mesti ingat dalam hidup kita ini Tuhan selalu memberikan dua hal. Pertama Tuhan berikan benih, yang kedua Tuhan beri roti. Nah ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ada dua hal yang Tuhan selalu beri, benih dan roti. Benihnya saudara harus sadar, saudara harus tabur kembali supaya terus menerus terjaga sebuah siklus kehidupan yang tidak pernah habis. Dan yang kedua tadi roti adalah bagian kita harus makan, tidak apa-apa, karena itu memang roti yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Nah Alkitab tadi berkata Tuhan akan menolong kita supaya kita punya segala macam kemurahan. Nah justru segala macam kemurahan ini harus kita tunjukkan. Dan ini luar biasa ketika ini ditunjukkan dalam masa-masa berat seperti hari-hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kalau kita baca firman Tuhan, Paulus sedang bicara tentang memberi. Nah memberi Bapak Ibu Saudara sekalian tidak bisa. Bagaimana kita memberi yang bisa sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Nah di ayat 11 tadi berkata pemberian kita itu harus bisa membangkitkan syukur. Nah waktu pemberian kita bisa membangkitkan ucapan syukur dari orang yang menerima, maka pemberian kita itu luar biasa. Itu yang saya katakan langsung tembus kepada hati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya pemberian kita, sedekah kita bisa membangkitkan syukur kepada orang yang menerimanya? Percayalah kalau ini benar-benar diberikan kepada orang yang tepat, orang yang membutuhkan, orang yang susah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di Alkitab. Saya ambil contoh dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ada seorang wanita yang bernama Dorcas. Nah di Alkitab dibilang, Kisah Rasul 9 ayat 36 firman Tuhan berkata demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Dorcas, dalam bahasa Yunani Dorcas. Saya ulangi, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Nah perhatikan Alkitab berkata demikian. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi ada dua hal yang selalu dilakukan katanya oleh Dorcas, ya, berbuat baik dan memberi sedekah. Ini semua Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah perhatikan, berbuat baik dan memberi sedekah ini ada di dalam yang saya selalu ajarkan, undang-undang kerajaan sorga, undang-undang kerajaannya Yesus yang ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dua hal. Nah itu undang-undang kerajaannya Yesus. Kalau saya dan saudara taat melakukannya, Matius pasal 5 sampai pasal 7, percayalah hidupmu akan kuat. Itu janji firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali dua hal ini. Berbuat baik itu yang terlihat. Dan yang kedua, yang sedekah itu tidak terlihat. Karena Alkitab berkata, apa yang diberi oleh tangan kanan, biar tangan kiri tidak tahu. Tapi saudara, berbuat baik ini harus terlihat. Seperti yang ditulis dalam Injil Matius 5 ayat 16, supaya mereka, nah kata sebelumnya berkata hendaklah terangmu bercahaya, ya, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan mempermuliakan Bapamu di sorga. Nah perbuatan baik harus kita tunjukkan, sedekah kita harus sembunyikan. Nah itu yang firman Tuhan ajarkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat waktu Dorcas ini saudara, dua hal ini selalu dilakukan, ya. Secara sederhana dia melakukannya, dia cuma menjahit baju, menjahit daster buat janda-janda. Nah Alkitab berkata satu saat Dorcas ini meninggal dunia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata saudara, janda-janda ini ikut berdoa bersama dengan Rasul Petrus. Mungkin doa si janda ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Dorcas mati? Orang ini selalu memperhatikan hidup kami Tuhan. Tuhan tolonglah
Tuhan, kami minta kalau boleh Dorcas dibangkitkan kembali. Tangisan janda yang selalu mendapat perbuatan baik, mendapat sedekah dari Dorcas ini didengar oleh Tuhan, dan Tuhan membangkitkan kembali Dorcas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara perhatikan, begitu saudara memberi sesuatu kepada orang yang susah, selalu perkataannya begini: semoga kamu selamat, semoga kamu sehat, semoga kamu diberkati. Itu sebuah doa, dan itu pasti didengar oleh Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada contoh lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, ditulis di dalam ayat yang ke-30 dan ayat 31. Perhatikan Kisah Rasul 10 ayat 30 dan 31, ini tentang Kornelius. Alkitab berkata demikian. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilauan. Perhatikan ayat 31, firman Tuhan berkata, orang yang berpakaian berkilauan ini yang menemui Kornelius, ayat 31, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Sedekah itu diingat oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu makanya ayo kita terus menunjukkan perbuatan baik yang dilihat, terus memberi sedekah, karena 2 hal ini selalu ada dalam Alkitab. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara memperhatikan juga ayat ada satu ayat yang luar biasa yang ditulis di dalam Amsal, pasal yang ke-21 ayat 13. Amsal 21 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, saya ulangi, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru. Nah, waktu saya dan saudara mendengar jeritan orang lemah, percayalah, jeritan kita juga akan didengar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti saya katakan, hari ini berkat yang kita sudah taburkan sudah melewati jumlah 107 gereja, 107 hamba Tuhan. Tadi pagi juga masuk lagi sebuah saya sebut SOS dari NTT. Nah, sedang saya proses untuk dikirim. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita mendengar jeritan orang yang susah, waktu kita menjerit sama Tuhan, Tuhan pasti mendengarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akhiri dengan sebuah kesaksian hidup saya. Saya sejak dari kecil ikut kakak saya yang merintis jemaat, hidupnya susah. Seperti saya katakan kemarin, kita baru bisa makan kalau itu ada persembahan. Kadang-kadang kalau di rumah, di pastori tidak ada makanan, saya sampai cari itu jamu-jamu hutan dan sebagainya supaya bisa makan. Satu saat itu cari juga bayam-bayam yang tumbuh di sawah. Kita makan sampai, mohon maaf, saya tidak tahan muntah-muntah, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingat di jemaat itu ada seorang janda sebatang kara. Dia cuma jualan kecilan saja. Tapi saya ingat ketika di rumah di pastori ada tamu hamba Tuhan, saya disuruh oleh kakak saya datang ke rumah emak ini sudah tua. Nah, waktu saya datang, saya cuma disuruh ngomong, Mak, di pastori ada tamu hamba Tuhan. Maka emak ini akan membungkus beras dengan semua kebutuhan-kebutuhan, dan saya bawa supaya hamba Tuhan yang datang di pastori bisa makan. Dan itu membekas dalam hati saya. Dan saya lihat emak yang sebatang kara ini luar biasa hidupnya, diberkati oleh Tuhan. Semua karena janji firman Tuhan itu iya dan amin. Saya berdoa